Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga saja kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam sehat walafiat, tanpa ada kendala yang menimpa kita semua. Kembali lagi di sini hadir di tengah-tengah waktu istirahat teman-teman semuanya, masih di channel YouTube saya di Romi Ahmad 03 ataupun akun Instagram di romi.ahmad03. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mensubscribe ataupun belum memfollow akun Instagram saya, untuk segera di-subscribe dan di-follow, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi ataupun tombol lonceng, karena apabila saya mengunggah video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang pengetahuan kepada teman-teman semuanya, yaitu berupa SPT PPN Pembetulan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan. Nah, kenapa ada pembetulan? Apakah sebabnya? Langsung saja kita masuk ke pemaparannya. Kita menuju ke transaksi, teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus melakukan pembetulan atas penjualan ataupun pembeliannya. Nah, ini diantaranya yang pertama karena ada faktur pajak yang belum diterbitkan, kemudian ada retur penjualan, dan dilanjutkan dengan pembatalan atas penjualan, terakhir salah menginput ataupun ada kekeliruan dalam memasukkan nominal terhadap SPT. Baik, langsung saja kita lanjut menuju ke faktur pajak. Ini sudah ada faktur pajak dengan kode 010. Ini merupakan kode unit perusahaan swasta ataupun orang pribadi, nomor transaksi 11. Pengusaha kena pajak yaitu PT Jaya Sejahtera. Sedangkan untuk pembeli barang kena pajak yaitu PT Wiranti. Nama barang kena pajak berupa filling cabinet dan staff hire. Ini harga jualnya total Rp20.967.000. Dan PPN-nya yaitu 10% tarifnya, maka didapatkan hasil Rp2.096.700, teman-teman. Begitu untuk transaksi yang ke-11. Ini dilanjutkan dari transaksi sebelumnya, teman-teman, untuk nomor serinya. Baik, kita lanjut ke nota retur. Nah, nota retur di sini atas faktur pajak nomor 010 masih perusahaan swasta ataupun orang pribadi. Nomor seri transaksi yang ketiga, tanggal transaksi 7 April, pembeli barang kena pajak Wulan Asrianti, sementara untuk penjualnya masih PT Jaya Sejahtera. Dan nama ataupun jenis BKP yaitu Desclass. Harganya 1.500.000. Jumlah 2, maka jumlah harga jual BKP yang dikembalikan senilai 3 juta. Sedangkan PPN yang diminta untuk dikembalikan yaitu 300.000 dari tarif 10%. Begitu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk tanggal serta nama direktur dan stempel perusahaan. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke nota retur transaksi yang kelima, sama. Ini kodenya 01, pembeli barang kena pajak Nina Agustina, ini non NPWP dan PKP masih PT Jaya Sejahtera. Jenis pajak yaitu Desclass, harga Rp1.799.999. Kuantitasnya ada 2. Total jumlah harga jual BKP yang dikembalikan yaitu Rp3.599.998. Maka PPN yang harus dikembalikan yaitu
Rp359.999. Tanggal dan direktur serta stempel juga dilampirkan, diikutkan teman-teman. Oke, kita lanjut ke nota pembatalan. Nah, nota pembatalan atas faktur pajak nomor urut 04, kodenya masih 101, tanggal 11 April, penerima BKP Setiawati beralamat di Bintaro, sedangkan untuk PKP masih Jaya Sejahtera. Ini untuk barang kena pajak yang dibatalkan, yaitu berupa softbed harga Rp6.999.999. Jumlahnya ada 2 unit. Total untuk penggantian barang kena pajak yaitu Rp3.999.998. Maka PPN yang diminta untuk dikembalikan yaitu Rp1.399.999.80. Ini untuk nota pembatalannya. Baik, kita lanjut ke homepage, kita ke berita acara. Nah, karena tadi ada pembatalan transaksi, pembatalan penjualan, maka perusahaan harus membuat berita acara atas pembatalan faktur pajak tersebut. Di sini sudah ada nomor fakturnya 010 dan transaksi nomor urut 04, tanggal faktur 11 April, NPWP-nya ini kosong, atas nama Setiawati beralamat di Pondok Indah. Alasan pembatalan karena barang tidak sesuai dan ataupun rusak. Dan jangan lupa teman-teman untuk melampirkan print screen untuk dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak. Begitu. Ini untuk berita acara. Baik, lanjut ke faktur pajak. Pembetulan faktur pajak yang pertama dengan nomor faktur transaksi ke-10. Ini PKP-nya masih PT Jaya Sejahtera. Sementara untuk pembeli BKP yaitu Toko Indah Furnitur beralamat di Jakarta, ber-NPWP. Nama barang kena pajak, file kabinet, staff hire, dan sofa set. Untuk harga jual total Rp608.500. DPP-nya sama dan PPN tarif 10% dikalikan DPP maka ditemukan hasil Rp1.860.850. Ini faktur pajak pembetulan yang pertama. Baik, kita lanjut ke formulir B3. Nah, formulir B3 merupakan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Di sini kosong ya transaksinya teman-teman, karena perusahaan tidak mendapatkan faktur pajak atau tidak menerbitkan faktur pajak untuk kode 070. Baik, kita lanjut. Masuk ke formulir B2, yaitu daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Ini sudah ada 5 perusahaan. Ini pembetulan yang ke-1, masa tanggal 4 bulan 4 tahun juga. Nah, untuk total DPP yaitu Rp623.223. Maka PPN-nya Rp14.062.322. Ini formulir B2. Baik, kita lanjut ke homepage. Masuk ke formulir B1. Formulir B1 merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ini transaksinya masih kosong teman-teman. Kita lanjut saja ke formulir A2. Nah, ini merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi ini transaksi penjualan dalam lingkup masih di dalam negeri teman-teman. Begitu. Ini nominalnya
total 778.459.988 rupiah. PPN-nya 38.923.000. Baik, kita lanjut. Setelah A2 masuk ke A1. Formulir A1 merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Jadi ini merupakan formulir atas penjualan ataupun ekspor ke luar negeri, teman-teman. Ini perusahaannya Singapore Art Ltd, ada nomor invoice, tanggal transaksi, nominal, dan keterangannya ekspor BKP berwujud. Begitu teman-teman, ini untuk A1. Lanjut, kita ke AB. Nah, formulir AKB merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Ini nama PKP, NPWP, masa 4 tahun, ini masa bulan keempat, kemudian pembetulan ke-1, teman-teman. Di sini poin pertama rekapitulasi penyerahan, terdiri untuk poin A yaitu ekspor BKP berwujud, ini sumbernya dari formulir A1. Kemudian yang kedua, penyerahan dalam negeri, sumbernya dari formulir A2. Dan dilanjutkan poin yang C, rincian penyerahan dalam negeri. Nah, di sini terdiri dari beberapa item, yaitu jumlah dari B1 dengan faktur pajak kode 01, 04, 06, 09 dan ditambah dengan B1. Ini totalnya dimasukkan ke formulir AB, teman-teman. Dilanjutkan dengan yang kedua, poin kedua, yaitu jumlah B1, formulir B1 dengan faktur pajak kode 02 dan 03. Nah, untuk kode faktur 02 yaitu atas penjualan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Sementara untuk kode 03 yaitu penjualan atas BUMN ataupun BUMD. Dan yang ketiga, jumlah formulir B1 dengan faktur pajak kode 07. 07 merupakan kode faktur pajak yang dibebaskan oleh Kementerian Keuangan dengan syarat melampirkan surat keterangan bebas pajak, teman-teman. Dan yang terakhir, jumlah formulir B1 dengan faktur pajak kode 080, yaitu formulir yang dibayarkan ataupun dibebankan oleh pemerintah. Sementara untuk poin yang ketiga, rekapitulasi perolehan. Poin A yaitu impor BKP, pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ini nominalnya 0. Dan poin yang B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, teman-teman. Ini sumbernya dari formulir B2. Sementara yang poin C, ini kosong kita, ini sumbernya dari impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan. Dan poin D, jumlah perolehan atas poin A, B, dan C, yaitu total nominal 140.633.223. Dan terakhir, poin ketiga, penghitungan PM yang dapat dikreditkan, pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini sudah ada pajak masukan lainnya, dan jumlahnya 14.062.322 rupiah. Ini untuk formulir AB, teman-teman. Oke, kita lanjut ke SPT masa. Ini SPT masa, sumbernya sama, teman-teman. Dan lanjut lagi ke SSP. Ini sudah ada NPWP, kemudian nama wajib pajak, alamat, kode akun, dan lainnya. Begitu, teman-teman. Baik, karena waktunya terbatas, saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga saja dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.